Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu bapak rahimana wa rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimba ilmu, belajar bersama, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga hadirnya kita di sini semakin meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang berkesan buat kita semuanya. Berarti masih ada waktu 6 hari lagi, 1 minggu lagi. Insya Allah kita di penghujung Ramadan, kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita semuanya kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa sehingga bertemu di Yaumil Idul Fitri, hari yang penuh fitrah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membahas tentang surah Al-Kahfi, surat yang ke-18 dari Al-Quran. Bagaimana surat Al-Kahfi itu pada kesempatan lalu kita jabarkan. Ada 8 keutamaan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi. Yang pertama, ini tak singkat saja biar kita bisa masuk ke suratnya. Yang pertama, orang yang membaca surat Al-Kahfi akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Yang pertama, akan dijaga dari fitnah Dajjal. Ketika Dajjal itu datang, orang yang sering untuk membaca surat Al-Kahfi akan terjaga. Yang kedua, orang yang membaca hanya di awal dan juga di akhir. Mereka, orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi akan menjadi cahaya bagi pembacanya dari mulai telapak kaki sampai ke kepala. Yang ketiga, orang yang membaca seluruh dari surat Al-Kahfi, mereka surat Al-Kahfi akan menjadikan cahaya bagi pembacanya antara langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Yang pertama, itu yang nomor 4, menjadi cahayanya dari telapak kaki hingga langit. Yang kelima,
Kelak di hari kiamat, ya, orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi akan diampuni baginya semua dosa di antara 2 Jumat. Ya, di antara 2 Jumat ya, akan Allah akan berikan ampunan bagi para pembacanya. Nomor 6, orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi akan memancarkan cahaya bagi pembacanya sejak mulai dibaca di hari Jumat sampai ketemu Jumat berikutnya. Jadi mendapatkan cahaya. Yang ketujuh, ya, menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Dan yang terakhir, ya, orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat nomor 8 akan dijaga atau dipelihara dari segala fitnah. Jadi, ketika fitnah itu ada untuk mengenai diri kita, Allah akan menjaga kita. Surah Al-Kahfi akan menjaga diri kita dari segala fitnah. Fitnah itu kan sesuatu yang tidak ada kebenaran dalam diri seseorang. Misal, kalau membicarakan Mas AA, ternyata ketika kula nyampeake berita tentang aib dari Mas AA menika dan ternyata menika salah, ya, menika boten bener, ya, menika kula sampun berlaku membuat fitnah. Jadi mengucapkan menyebarkan fitnah. Dan ketika kula menyampaikan aib orang lain, ya, Mas A menika ternyata aibin itu adalah benar adanya, nika kula disebut sebagai orang yang berbuat ghibah. Jadi membicarakan aibnya, entah itu aib itu baik, aib itu ada ataupun tidak ada, nika ucapan mereka tetap berbuat dosa. Ini berusaha, ya, lisan kita untuk berhenti, ya. Terkadang engkang sulit menika jaga omongan tiang istri. Amargi kula nggih sami mengalami bersama istri, kadang kala bapak nih. Ya tak ceritani, tapi ojo kondo. Ya, ini kan tak ceritani tapi ojo kondo. Ini bahasa ini kan berarti kan itu kita akan membicarakan sesuatu yang bisa jadi itu sebuah aib. Yang aib itu kadang awake dhewe mboten ngertos niko bener napa mboten. Kalau benar aibnya itu kita membuat ghibah, kalau salah ya aib itu yang kita bicarakan kita berbuat fitnah. Maka kadang kalau engkang istri badhe nyeritake kula nyampeke cukup pun mboten kula mireng, ya, mboten ora tak rungokke, wis cukup sang berhenti di istri. Ini pula berusaha menjaga agar kita tidak tahu, ya. Karena kadangkala, ya, ketika kita ucapan ini ketika kita mendengar dari istri, ya, yang katanya istri ojo cerita-ceritake awake dhewe metu saka omah. Engko ketemu kanca ngobrol ngalor ngidul, ora ana pembahasan, akhirnya apa yang didengar dari istri sih dibahas. Ini kan kadang-kadang lisan ini, ya, lisan ini yang tidak punya tulang tetapi bisa membunuh orang. Salamatul insan fi hidil lisan, ya.
keselamatan manusia itu dapat terjaga dari menjaga lisannya. Dalam sebuah bait mahfudzun bait nandoman itu enten ya. Kalau nggih kesupen. Nah, niku ketika kaki tergelincir sakit kemudian diobati ya, bisa sembuh 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ya, 10 tahun ya. Niku kan penyakit-penyakit ingkang saged diobati mangke pulih gambari meskipun kadang lama. Tapi ya, ketika kita mendengar ucapan dari lisan yang dadekake mak ceklik ya, lisan mak ceklik apa ya? Sing ning ati niku ada klik astagfirullah. Ya. Kemudian ucapan itu dengar ning ati, awe-awe dhewe krungu, dina iki tanggal iki tetep apal. Nganti duwe anak putu akan diceritake dan ceritake. Niku sebuah ucapan yang bisa menyakiti hati, ternyata bisa lebih dari puluhan tahun ya. Sampai duwe putu nggih tetap bakal diceritake. Ini kan sebuah lisan di lidah yang tidak bertulang ini bisa membuat hati seseorang terluka yang lukanya tidak akan sembuh sampai puluhan tahun. Naudzubillahi min dzalik. Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa. Puasa apa? Ya, berpuasa untuk menjaga lisan ini, lidah ini untuk tidak membicarakan aib orang lain. Masya Allah. Ibu bapak rahimana wa rahimakumullah. Masuk ke dalam surah. Pada minggu yang lalu awake dhewe sampun membahas awal surah ya, tentang bagaimana Allah muliakan Al-Quran ini ya, yang lewat malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Al-Quran ini diturunkan kepada seorang abdunnya menjadi abdun yang mulia, menjadi hamba yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya orangnya yang dimuliakan, tempat turunnya Al-Quran pun dimuliakan, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Belum sampai di situ ya, kemarin kita membahaskan ya. Belum sampai di situ, ternyata bulan tempat turunnya Al-Quran, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan. Masya Allah. Nah sekarang ada di akhir bulan Ramadan, kita mengejar-ngejar malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malamnya menjadi malam yang mulia, banyak dikejar-kejar oleh manusia hamba-hamba Allah menikah. Masya Allah, apalagi ketika Al-Quran itu dihafal kepada kita yang manusia biasa. Semoga kita yang manusia biasa yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Belum mengajak diri saya pribadi, ayo mulai menghafalkan Al-Quran. Mulai menghafalkan Al-Quran dari diri pribadi ya. Karena dari diri pribadi ini, ketika diri pribadi sudah bisa menghafalkan surat, mulai ya dari surat yang paling mudah ya. Monggo surat yang paling mudah nopo niku engkang saged dimulai. Allah tidak melihat wajah kita.
Setiap diri kita diparingi kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran menurut dengan waktunya masing-masing. Ustadz, kula sampun sepuh, saat ini kula tanglet. Daya hafalan tiang sepuh pasti amat sangat sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Kula tanglet malih panjenengan kan kula menika saged ningali tulisan toh, kedua mata panjenengan kan kula niki saged ningali tulisan nggih, ingkang tulisan Indonesia nggih saged maos, ingkang tulisan Arab saged maos. Naming enten ingkang kula sampun critake menika pertemuan lalu ya. Seorang anak kecil yang terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat, dalam keadaan buta, bisa menghafal Al-Quran. Sekarang kurang apa? Jangan sampai kedua mata ini hanya melihat sesuatu yang aib. Kedua mata ini kita gunakan untuk menghina orang, untuk melototi orang, tapi tidak kita gunakan untuk melihat Al-Quran. Bisa jadi kita tidak hafal Al-Quran, kita tidak bisa membuka Al-Quran karena Allah putus penglihatan kita dari hidayah. Allah tutup kedua mata kita, tidak bisa melihat Al-Quran. Allah tidak pengen mata si A ini melihat ayat-ayat Al-Quran. Allah tidak pengen mata si A ini melihat keagungan-keagungan Allah. Awake dhewe sing kedah takut. Ya Allah, kula sampun usia sekian tahun ya, tidak mau membuka Al-Quran. Padahal bisa melihat. Seorang anak kecil yang dari lahir tidak bisa melihat tulisan Arab, tulisan Indonesia, bisa menghafal Al-Quran. Semoga ya, kula mengajak diri saya dan para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya, kita berdoa kepada Allah. Semoga diri kita termotivasi untuk sama-sama menghafalkan Al-Quran. Dari mana? Dari yang paling mudah, dari yang paling ayatnya sedikit. Enten Ustaz kula menika cerita. Ada salah satu ya, orang kerabat dari Ustaz kula, Ustaz Arif Wadani cerita menika, yang menghafalkan Al-Quran selama usia berarti 30 tahun baru selesai menghafalkan Al-Quran. Beliau menghafalkan dari mana? Dari satu ayat. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat dihafalkan, disetorkan ya. Ini kan berarti kalau ayat Al-Quran kan 6.666 ayat ya. Dalam satu tahun ada 352 hari ya. 360 ya, 300-an hari ya. Itu satu hari satu ayat ya. Berapa puluh tahun ya. Orang tinggal awake dhewe, tinggal diri kita mau apa tidak menghafal Al-Quran. Kula ingkang takut bukan jenengan boten mau untuk menghafal Al-Quran, tapi Allah menutup kedua mata kita dari melihat Al-Quran. Allah boten pengen kedua mata kita itu membaca Al-Quran. Allah ora seneng kedua mata kita melihat Al-Quran. Monggo lihat aib orang lain, monggo lihat yang lain. Itu yang kula takutkan dalam diri kita masing-masing. Ibu bapak rahimana wa rahimakumullah, bagaimana ya, Al-Quran menika yang sudah dimuliakan, Allah sendiri memuliakan, malaikatnya yang melewati Al-Quran ini dimuliakan, nabinya juga dimuliakan, tempatnya dua kota suci Mekah dan Madinah, tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat yang mulia.
bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inilah. Apalagi ketika Al-Quran itu dihafalkan kita masing-masing. Kalau kita bisa berusaha menghafalkan Al-Quran, kita juga berdoa, ya Allah, Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghafalkan Al-Quran. Allahumma yassir ahlina fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkanlah ahli keluargaku untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Doa ketika kita menutup Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ini Al-Quran menika sampun ya. Sampun ada dalam kalbu kan awake dhewe rasane sejuk. Ten omah menika boten sumpek. Nah, kadang kala awake dhewe mikirke wong liya, kadang sok benten akhirat menika ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Orang tua kita, anak-anak kita tidak bisa menolong kita. Syafaat orang lain tidak bisa menolong kita. Hanya diri kita sendiri. Mudah-mudahan awake dhewe saking baca, menghafalkan surat Al-Kahfi, menghafalkan satu Al-Quran, Al-Quran yang menjadi penolongnya awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Ini setunggalipun cara menika. Dan pada pertemuan yang lalu kula paringi cara agar ketika kita membaca Al-Quran ingkang biasane tudinge ngangge lidi, nuding Al-Quran ngangge jari telunjuk. Ngangge jari telunjuk menika panjenenganan kula nuding Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi jari telunjuke panjenengan nika sing biasane nunjuk wong awakmu salah menika telunjuke menika nuding mangke dadi saksi dipun ten akhirat menika, ya Allah, kula telunjuke fulan menika, kula saksi bahwa telunjuke si fulan nika menjadi sababiah syafaat karena membaca Al-Quran menggunakan telunjuk. Masya Allah. Ibu bapak rahimana wa rahimakumullah. Al-Quran engkang lurus, Al-Quran engkang boten enten kebengokan qayyiman ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran turun menika boten enten kebengkokan. Al-Quran menika turun memiliki sifat yang benar-benar lurus. Kathah cerita-cerita ya. Kathah kisah-kisah, bukan hanya yang menjadi kisah menika sejarah masa lalu ingkang saged menjadi ibroh buat awake dhewe, ananging enten cerita sok benten akhirat, enten napa ke mawon, mana tempat yang akan kita lewati. Dunia saatlah kita mencari amal ladang pahala. Turunnya surat Al-Kahfi melatar belakangi ya, bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir menika izin kula buka niku ten HP tafsir Ibnu Katsir ten Play Store menika ya, ingkang gadah HP saged ingkang badhe menyelami ya lebih dalam ya, surat atau tafsir dalam Al-Quran, bukan hanya terjemahnya ya, saged install niku kan Play Store tafsir Ibnu Katsir ini kan ingkang kula bika nika nggih. Nika enten ingkang melatar belakangi atau menceritakan turunnya surah Al-Kahfi menika. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy menika mengutus dua orang Quraisy. Yang pertama An-Nadhr ibnul Haris dan yang kedua Uqbah ibnu Abu Muh. Dua orang ini diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk pergi ke kota Madinah. Ya, ketemu sakeh kali sinten?
ketemu kalih alimnya orang-orang Yahudi, orang-orang alim Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka berpesan kepada dua orang ini, tanyakan, dan ini, tolong tangletke ya, dumateng tiang-tiang Yahudi mereka tentang sifat-sifat Muhammad. Ceritake tentang kondisi Muhammad yang menjadi seorang nabi, yakin dibicarake ten Mekah menika. Bagaimana ucapannya, bagaimana perilakunya. Karena orang-orang kafir Quraisy menika mengetahui bilih orang-orang alim Yahudi menika mengetahui tentang sifat-sifat kenabian. Mereka lebih afham, lebih paham daripada orang-orang kafir Quraisy. Dua orang ini berangkat meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Sesampainya dua orang ini sampai di kota Madinah, mereka bertanya langsung kepada orang-orang alim Yahudi tentang Rasulullah SAW. Dua orang ini menceritakan sifat-sifatnya, menceritakan ucapan-ucapannya ya. Kemudian mereka mengatakan, dua orang ini, sesungguhnya kalian-kalian ini adalah ahli kitab Taurat. Kami berdua datang ya, untuk memperoleh informasi ya, tentang berita kenabian ini, benar apa tidak. Maka orang-orang Yahudi mereka menjawab dengan, tolong tanyakan ya, ketika dirimu sampai di Mekah, temuilah yang mengaku sebagai nabi ya, Nabi Muhammad ya. Tanyakan kepadanya tentang 3 perkara, 3 hal, tolong diceritakan ya. Jika dari 3 hal jawaban tersebut ya, benar-benar ya, jika dia dapat menjawabnya, jika Nabi dapat menjawab jawaban ini, maka dia adalah seorang Nabi utusan Allah. Akan tetapi kalau dia tidak dapat menjawabnya ya, berarti dia adalah orang yang mengaku-aku menjadi seorang utusan atau seorang nabi. Apa pertanyaannya yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi? Tanyakan ya, yang pertama, tanyakan berapa orang pemuda yang pergi meninggalkan kaumnya di masa silam. Ya. Pertanyaannya yang pertama, berapa orang pemuda yang meninggalkan kaumnya di masa silam. Syukran, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang melalang buana dari timur dan barat, jadi berkelana. Jadi ceritakan yang pertama, seorang pemuda yang meninggalkan kaumnya ya. Ini yang menjadi sabab ya, nama surat Al-Kahfi, sahabat-sahabat gua. Nah, ini kan tentang pemuda gua ini yang pertama ya. Yang kedua ya, orang yang melalang buana ya, pergi ya untuk berdakwah ya, mencari hidayah ya, semuanya ya, dari perjalanannya dari timur menuju barat. Tentang kisahnya bagaimana? Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya anil ruh. Tanyakan kepadanya tentang roh. Apa itu roh? Jadi dari orang Yahudi disampaikan kepada 2 orang utusan dari kafir Quraisy ya,
untuk memberikan 3 pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah. Nek Rasulullah sakit menjawab, ya berarti dia adalah utusan Allah. Kalau Rasulullah tidak bisa menjawab, maka keputusannya ada kepada orang-orang kafir puas, kepada dirimu semuanya, ya. Jadi apa, ya? Kalau kita buka surat Al-Kahfi, ya, 2 pertanyaan itu ada dalam surah Al-Kahfi, 1 pertanyaan ada di luar surat Al-Kahfi. Saya lupa yang kedua. Jadi yang pertama itu jawabannya tentang kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, ya, seorang yang melalang buana, ya, untuk pergi dari timur ke barat. Inilah yang disebut Dzulqarnain, ya. Namanya Al-Qurnain, ya. Ini ya, orang yang melalang buana, ya, namanya Dzulqarnain, ya. Jadi ketika sudah ketemu dengan orang-orang Yahudi dan Madinah menika, ya, An-Nadhr dan Ubah menika kembali ke Mekah. Ya. Setelah tiba di Mekah menika langsung menemui orang Quraisy yang memberikan utusan kepadanya dan mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, kami datang kepada kalian dengan membawa sesuatu engkang pasti dari orang-orang Yahudi, ya. Sesuatu yang dapat memutuskan antara kalian dan Muhammad. Orang-orang Yahudi menika telah menganjurkan kepada kami untuk memberikan pertanyaan kepada mereka kepada nabinya. Kemudian ketika sudah disampaikan kepada orang-orang Quraisy, ya, mereka langsung orang-orang Quraisy bersama 2 utusan ini menemui Rasulullah. Kemudian, "Hai Muhammad, ceritakanlah kepada kami." Pencerita. Lalu mereka memberikan pertanyaan seperti yang ditanya orang-orang Yahudi. Yang pertama, tolong ceritakan berapa pemuda yang meninggalkan kaumnya. Nah, itu tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Yang kedua, tolong ceritakan orang yang melalang buana berkelana dari timur menuju barat. Cerita dari timur menuju barat yang biasanya necah cilik, ya. Nah, itu ada kisah diceritakan di dongeng-dongeng, ya, di TV-TV, ya. Tapi bukan kisah ini, ya. Yang ketiga yaitu tolong ceritakan tentang roh. Nah, inilah, ya. Bagaimana, ya, jawaban Rasulullah, ya. Jawaban Rasulullah menika ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi menika, ya, Rasulullah menjawab dengan jawaban, "Aku akan menceritakan jawaban dari pertanyaan kalian itu besok." Artinya materi pun penjawab menika ngesuk pertanyaan-pertanyaanmu menika bakal tak jawab, bakal tak critakake, ya. Makanya nangketen dalam surah Al-Kahfi menika enten jawabane mengenai teguran Allah. Teguran Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Sampai-sampai, ya, ketika Rasulullah mengucap ini, ya, Allah menegur menika, ya, dengan ucapan, ya, agar ketika kita membuat janji maka ucapkanlah insya Allah, ya kan, mengucapkan insya Allah, ya, agar kita tidak lalai, ya, dalam janji tersebut, ya. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy menika mendengar jawaban Nabi, mereka langsung pulang. Oh, berarti besok. Nah, sudah pasti besok berarti besok, karena tidak ada sahabat insya Allah. Kemudian ketika sudah sampai pulang, ya,
Rasulullah menika menunggu jawaban itu selama 15 hari tanpa ada wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala tentang 3 pertanyaan ingkang ditanyakan orang-orang Quraisy. Sampai-sampai Rasulullah niku rasane sedih. Mulai anten gunjingan ya. Orang-orang Quraisy mulai menggunjing Rasulullah. Ya, Rasulullah orang menepati janji. Jarine ngesuk iki wis 15 dina awake dhewe ora dikumpulke. Niku lah ya. Kemudian ya, orang-orang mulai membicarakan, Rasulullah merasa sedih ya. Ya. Orang bahkan kalau-oloan orang-orang Quraisy menika, Muhammad telah menjanjikan kepada kita besok, tetapi sampai saat ini 15 hari dia tidak bisa menjawab sepatah kata pun tentang apa-apa yang kita tanyakan. Berarti Muhammad adalah pembohong. Muhammad adalah bukan seorang nabi. Muhammad adalah orang-orang yang mengaku sebagai seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena olo-oloan dari orang-orang Quraisy menika Rasulullah merasa sedih ya. Wahyu menika terasa berhenti. Rasulullah ngrasane berat. Ya. Beratnya Rasulullah dalam berdakwah menika ya kan. Makalah ya turunlah surat Al-Kahfi ya. Setelah 15 hari yang terkandung di dalamnya tentang kisah Ashabul Kahfi ya. Dan surat inilah, surat Al-Kahfi ini juga menjadi teguran, mengandung teguran terhadap diri Rasulullah SAW yang sedang bersedih hati, Rasulullah yang sedang bersedih dan bagaimana menanggapi teguran orang-orang kafir Quraisy. Surat inilah yang menjadi jawaban pertanyaan orang-orang Quraisy tentang kisah sahabat gua, yaitu sahabat kafir dan seorang lelaki yang melalang buana, seorang lelaki yang berkelana yang disebut sebagai Zulkarnain ya. Juga firman Allah yang mereka menanyakan tentang ruh ya. Mereka bertanya tentang roh, ini ada dalam surat Al-Isra ayat 85. Alhamdulillah, 1 menit lagi. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Alafu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu